Terima kasih Bu. Aduh, keringat. Ibu terima kasih ya Bu. Sama-sama. Saya 1 triliun, makasih. Jangan boros-boros ya. Iyalah, kalau boros gue tinggal jadi informan lagi. Ya kan? Tapi ingat, kasus Yoke aja. Kasus Yoke. Yang lain Ingat, aku juga nggak butuh bantuan untuk menyerang orang-orang yang cari masalah sama aku. ya butuh. Bu, makasih banyak ya Bu. Akhirnya udah Yoke ketangkap, jadi saya kaya raya sekarang. Makasih Bu. Seru ya, tunggu, bye. Kalian sudah nonton YouTube-nya Kim belum? Kim Hot apa Kim Hot ya? Nonton biar kalian jelas bahwa kesabaran itu akan membuahkan hasil yang sesuai harapan orang yang tawakal dan sabar. Mereka akan menyadari kehilafan dan kesalahannya, ya. Kecuali si Samira. Samira itu memang menurut aku agak kena gangguan jiwa ya. Karena aku sudah pernah ketemu sekali dan sekalian menyatakan di sini bahwa aku tidak perlu merespon terlalu banyak orang dengan gangguan jiwa. Biar dia fokus dengan status tersangkanya dan keterlibatannya dalam keonaran dunia skincare. Kalian sudah pada pintar kan? Kenapa aku mau ya diajak podcast dengan Kim? Karena satu, aku menggantikan janjiku dia menghapus konten dengan ibuku. Kedua, kalau aku bikin podcast dengan dia, karena dia orang terdekat dari manusia yang membuli aku bertahun-tahun sebelum mereka ribut ya. Jadi tahu apa yang aku lakukan, apa yang terjadi di perjalanan mereka pulang ke Indonesia. Nanti di part 2-nya akan lebih seru. Balik lagi ke si Samira ya. Akhirnya kita semua tahu bahwa tujuan dia mereview itu untuk membuat hancur dunia skincare yang sekarang sudah hancur. Dan tujuan dia bukan buat masyarakat, terbukti dia berniat memeras. Jadi buat apa lagi kita menganggap manusia itu ada untuk kebaikan masyarakat. Jadi guys, wayang-wayang si kambing, buzzer-buzzer si kambing itu akan tumbang, akan runtuh karena perbuatannya sendiri ya. Sudah ada yang beberapa tobat, yang terparah ya masuk bui. Tidak perlu dijelaskan, rasanya kalian itu sudah pinter juga kan, sudah tahu. Sekarang ada yang dipasang lagi untuk menggantikan siapa tuh yang sudah mulai diam ya. Tapi tiba-tiba juga dia katanya mau diam sampai sidang katanya ya. Ya tinggal si Samira ini, karena Samira sakit hati mungkin ya tidak berhasil mendapatkan hasil besar dari dia dipasang menjadi pion untuk onar. Nasib kau memang apek, Samira. Bagaimana aku nggak bilang, miring dulu lah. Bagaimana aku nggak bilang si Samira ini apes ya? Mungkin dulu orang masih mengenal dia seorang dokter ya, walaupun mungkin beberapa orang bilang memang sifat dia agak aneh ya, agak ya udah bukan harus dimiliki oleh orang yang menyandang gelar dokter ya, tapi itu urusan dia. Tapi setelah dia se-Indonesia tahu dengan dia muncul sebagai manusia bertopeng lalu mengatasnamakan rakyat katanya untuk kepentingan rakyat, tiba-tiba beredar dugaan dia memeras 20 miliar. Apa nggak malu tuh sekeluarga? Mungkin kalau ibu bapaknya masih hidup ya, dengan lantam sekarang menyebut-nyebut namaku yang aku tidak punya kepentingan untuk cuan atau memeras. Memang agak lain nih manusia. Lalu Samira katanya kepengen aku menyebut nama. Emang kau pikir aku bodoh dan anak kecil ya? Aku tidak sebodoh rombongan kambing yang kalian ciptakan. Tapi kalau aku boleh sedikit mencoba membantu ingatan kau. Kau ngomong sama siapa? Marah-marah. Kalau NM dapat uang segitu banyak kau tidak. Lalu kau bilang, aku yang capek
di depan untuk mereview, untuk untuk meruntuhkan skincare orang. Kok NM yang dapat uang segitu banyak? Lalu kau mencoba juga kan? Kau mencoba-coba untuk memeras dengan beredar rekaman. Aku ada loh rekaman suara kau dalam bentuk US dolar, Singapura dolar, sekian. Emang kau kira sebodoh itu orang mau diperas kau? Ingat ya netizen, dia pemeras, bukan orang normal. Nih ya Bapak polisi ya, aku rasa juga kan sudah banyak yang tahu apa sih skenario terbesar dalam urusan huru-hara ini. Aku rasa juga Bapak Hakim di Kepanjen juga sudah tahu, karena aku sudah dengar ya. Mereka sudah paham apa yang terjadi di Indonesia ini sehingga begitu onar. Tinggal satu ya Bapak aparat penegak hukum. Tinggal satu si Samira ini yang dia menurut aku terlibat dalam urusan hancurnya bisnis skincare di Indonesia ini yang memang harus didalami penyelidikannya, dilihat bagaimana, karena untuk mereview skincare dan membawa ke lab itu ada bosnya. Ya kalau misalnya jauh sampai bosnya ya sudahlah. Catur yang mendekati raja itu apa sih namanya? Ya sudahlah. Tinggal satu nih Samira yang onar. Nih kenapa aku tuh ngoceh ya pagi-pagi. Karena si Samira ini kamu cek ya di Instagram ini nih. Udah nyebut-nyebut nama aku. Samira, yang aku maksud bestie kau itu bukan nama kau. Samira, sadar ya. Kau bukan lawanku ya. Skincare yang mengandung merkuri yang sudah ada di negara lain, kenapa tidak kau review? Kenapa? Yang aku maksud bestie itu bukan kau. Jauh ya. Kau bukan orang yang patut atau layak aku sikat ya. Tapi kau ini jadi sayang ya, gelar dokter kau ini hanya dijadikan wayangnya dalang, muncul di dunia maya membawa gelar dokter sebagai oknum penghancur bisnis skincare orang lain atas nama masyarakat katanya. Padahal dugaannya kan sadar kau memeras. Sadar kau Samira, kau siapa sadar? Netizen, aku sih kita positifnya ya. Positifnya ya kita jadi tahu ternyata ada sindikat penghancur skincare di Indonesia itu ada. Yang sekarang hancurlah semua. Datanglah si Samira ini ya, dipasangkan dengan NM atau ingin sekarang menggantikan posisi NM. Dia marah mungkin ya sama aku ya. Karena tidak berhasil, karena yang mau diperas itu keburu aku kasih tahu, aku ketawain. Ngapain ngasih si Samira uang? Kan katanya dia untuk rakyat ya. Kalau selama kamu benar ya ngapain? Ngapain mau diperas-peras begitu? Marah ya sama aku ya? Marah. Atau kalau kau misalnya datang ke dunia maya ini menyandang dokter oknum ya, mau jualan skincare Samira, aku rasa siapapun yang beli produk kau itu mikir 1000 kali. Masa iya mau pakai skincare sambil masang di muka? Kebayang ownernya tukang onar. Ngeri, jijik tahu Samira, jijik ya. Netizen ya, sekalipun orang-orang yang ngebully aku itu ya, mau NM, mau YL, mau Kim yang sudah minta maaf sama aku, Yoke sekalipun, jujur ya, mulut si Samira ini ya, kalau nyebut nama aku atau ngebully orang lain atau itu paling menjijikan ya. Karena apa? Karena menurut aku seorang dokter itu tidak patut mempunyai ucapan perbuatan seperti si Samira ini. Dipikir-pikir paling parah yang ngedoxing aku ini sekarang si Samira ini ya. Karena apa? Karena dia menurut aku tidak layak berpendidikan katanya, tapi mulutnya sampah gitu. Pokoknya kalian lihatlah, kalau ngelihat muka dia ya istighfar aja, istighfar, atau bilang na'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, amit-amit. Nah sekarang aku mau menjawab DM kalian yang gak beludak bertanya tentang pendapat aku perpanjangannya penahanan NM. Ini untuk TV, untuk portal online dan lain-lain, gak usah nyari-nyari aku minta wawancara. Aku lagi males main artis-artisan ya, aku udah tenang ya. Menurut aku cuman sedikit jawabannya sesuai dengan prosedur. Kalau ada yang ngomong yang menciptakan buzzer sudut pandang ini itu udah basi ya. Emang kalian siapa?
bisa ngatur hukum di negara ini. Tapi ada yang menarik nih. Kalau di Kepanjen, Isa Zega yang dalam BAP-nya tidak ada tuh BAP pemerasan, adanya pencemaran nama baik. Di dalam kesaksian para saksi juga tidak ada itu pemerasan. Rindu makan di restoran ini. Udah lama. Yes, aku tiap habis nge-gym aku makan di sini. Kalian aku mau ngomong si Samira kepengen banget sebut bahwa aku itu menuduh dia ya. Menuduh dia bahwa skincare dia yang ada merkuri. Samira bukan patut aku tanggepi skincare kau itu nggak patut aku tanggepi. Mau ada merkuri kek enggak kek bodo amat ya. Kalau ada yang mau beli sih ya udah sambil pakai skincare-nya si Samira, sambil bayangin ownernya tukang onar. Yang aku maksud ada skincare bermerkuri itu yang sudah jelas terpampang nyata di negara orang. Tapi kau nggak review, boleh dong bertanya. Ada apa sih? Yang aku maksud skincare bermerkuri yang kata bestinya itu ya karena fakta ya. Tapi pada saat itu dia cerita ke aku. Tapi Kak waktu itu kan aku masih di situ ya. Masih di situ. Fakta ya dari batch keberapa memang dikasih merkuri. Gak usah GR Samira. Mending makan deh. Dan kata bestinya juga bahwa kakak. Ini dua besti yang berbeda ya. Kakak yang kakak bilang itu semua benar. Kalau NM itu adalah wayang. Fakta ini. Mules nanti dalang mules nih kalau aku speak up di sosmed, tapi aku udah kasih tahu orang-orang yang perlu tahu. Sampai keselak aku lupa beli minum lagi. Begitu, pokoknya sudahlah netizen udah si Samira ini ya. Udah nggak ada lagi suaranya dipercaya ya. Alhamdulillah kalian semua pinter. Udah kalian fokus aja sama hidup kalian masing-masing sekarang. Yang sedang berperkara sama hukum biarin aja. Mudah-mudahan segera selesai masalahnya. Yang penting kalian owner skincare yang mau dihancurkan itu sekarang sudah kembali semangat dan berjualan lagi. Ya, karena itu tujuannya si Samira. Kalian gak jualan ternyata gak berhasil. Semangat jualan ya. Jangan kalian beli skincare owner yang zolim. Yang mau orang lain hancur. Ya. Itu aja dari aku. Kepalang ya, aku kalau udah ngegas, aku susah ngerem nih. Karena si Samira kan nyebut-nyebut nama aku terus ya. Terus digiring lah sudut pandang dari buzzer yang diinginkan itu seperti ini. Padahal aku tuh nggak ngomong bahwa skincare dia yang bermerkuri ya. Skincare bestinya dia ya. Nggak usah ngaku lah, nggak perlu juga pengakuan. Tapi dari gerombolan kambing sudah ada yang infoin ke aku. Memang agak lain ya Samira ini. Padahal dia sendiri menjadi tersangka itu atas laporan dokter Situngkir karena dia beronar ya. Ini jangan tebang pilih ya. Polrestabes Medan, Isa Zega aja di Surabaya ditahan ya. Ditahan, jangan sampai nggak adil untuk laporan Situngkir. Di Medan udah 2 kali dipanggil jadi tersangka. Samira mengulangi perbuatan yang sama, onar di dunia maya. Itu aja sih aku kepengen tahu nih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah berlaku juga untuk seorang dok lain sudah masuk kamar gara-gara Meldi nih ikan laut pedas. Nih aku kalau makan ikan laut pedas gini aja nih. Nasi sama ini aja. Bismillahirrahmanirrahim panas. Sekejap, aku mau nambah ya.